teman-teman nggak usah kaget kalau saya datangnya pagi sekali. Itu sudah kebiasaan dari dulu kala gitu. Sejak sekolah saya punya kebiasaan itu, jadi jangan kaget, nggak apa-apa. Kalau teman-teman datangnya pokoknya nggak terlambat aja. Jadi nggak usah sungkan sama saya omong sekali di kantor itu saya datang paling pagi, pulang paling malam. Jadi nggak usah sungkan, nggak ada kalau waktunya selesai pulang, nggak apa-apa. Mensos Risma berjaya, Gubernur Anies merana. Ya baru atau enggak kan kita bukan cari yang baru atau tidak. Kita kan cari solusinya, ya kan? Kita cari solusinya, jangan sampai mereka susah. Jadi maksud saya sudahlah, kita nggak usah ngomong yang macam-macam. Kita ya udah, ini sekarang kita coba selesaikan gitu ya. Waktu itu hari pertama sebagai Menteri Sosial, Tri Risma hari ini langsung tancap gas. Dia belusukan di kawasan Sungai Ciliwung, Jakarta pada hari Senin 28 Desember 2020. Bukannya ke kantor, tetapi malah terjun ke lapangan untuk mengetahui secara langsung permasalahan yang dihadapi Kementerian Sosial yang dipimpinnya. Kenapa tidur di situ? Hah? Tadi pagi di situ saya lihatnya pagi loh Pak. Saya pagi di sini Bapak, terus saya jalan ke sana. Kami ingin Bapak lebih baik. Risma memenuhi para pemulung dan gelandangan yang ada di kolong jembatan tanpa canggung. Ia memotret langsung dan ingin mereka dapat hidup yang layak. Aku kepingin mereka bisa lebih baik lah ya, cuman kan masalahnya mesti ada resisten. Jadi nggak bisa sekali memang. Tapi tadi udah dapat kita beberapa yang kita bisa aja. Nggak apa-apa sudah. Nanti kita telateni. Ya mereka kan. Ya masa kemudian saya diam saja lihat kayak gini kan. Tapi hal ini bukan hal yang baru di Jakarta. Ya baru atau enggak kan kita bukan cari yang baru atau tidak. Kita kan cari solusinya, ya kan? Kita cari solusinya, jangan sampai mereka susah. Itulah Risma, wali kota Surabaya 2 periode yang diangkat Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Sosial menggantikan pejabat lama Juliarti Batubara yang terjerat korupsi dan bantuan sosial untuk penanggulangan COVID-19. Selama menjabat wali kota Surabaya, Risma dikenal gemar belusukan untuk menata kota. Tidak segan-segan ia ikut terlibat dalam pekerjaan taman dan terjun ke jalan untuk mengatur lalu lintas ketika macet. Bu Risma rek, nadarmu sano rek, kon ngatur parkir zaman, ngatur macet iki delon ta. Guys, sano guys, Bu Risma guys, payu ngono guys. Lawan rek, kalau tuh kali nantinya gimana? Setelah kita tanya semuaku, saya juga pengen baik seperti anak-anak yang lain. Tapi saya nggak bisa. Ibu saya kalau capek, saya yang suruh layani coba. Jadi Bapak Ibu sekalian, habis itu saya langsung pamit ke suami saya. Mulai hari ini aku pamit untuk berangkat mati. Bahkan keberaniannya menutup lokalisasi terbesar di Asia Tenggara yaitu Gang Doli mendapat apresiasi masyarakat. Tidak mengherankan kalau kota Surabaya mendapatkan penghargaan Adiwura 8 kali berturut-turut. Kemudian di tahun 2012 Surabaya meraih penghargaan kota terbaik se-Asia Pasifik versi CityNet atas keberhasilan pemerintah kota dan partisipasi masyarakat dalam mengelola lingkungan. Pada tahun 2015, sepupu dari mantan Menteri Pendidikan Muhammad Nuh itu masuk dalam jajaran 50 tokoh berpengaruh versi majalah Fortune. Risma sempat menolak tawaran berturut-turut dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk dicalonkan sebagai Gubernur Jawa Timur, Gubernur DKI Jakarta, dan masuk jajaran Kabinet Indonesia Maju tahun 2019. Ia beralasan tetap memegang amanat masyarakat sampai jabatan berakhir. Kini ia tidak dapat menolak penunjukan sebagai menteri karena jabatan sebagai wali kota akan berakhir Februari 2021. Dan dilihat dari survei, tingkat kepuasan masyarakat kota Surabaya sebesar 97%, membuktikan kinerja wanita 59 tahun ini sangat luar biasa. Jarang menemui tingkat kepuasan nyaris mendekati angka sempurna, yaitu 100%.
Dan sebagai Menteri Sosial di saat kondisi pandemi COVID-19 sangat diharapkan oleh masyarakat. Masalah kesehatan, pengangguran, dan kemiskinan yang meningkat memerlukan penanganan yang serius dari Kementerian Sosial. Bukan tidak mungkin, Risma akan menjadi bintang di Kabinet Indonesia Maju. Sorotan media akan tertuju padanya. Tinggal bagaimana ibu dari 2 anak itu mengelola komunikasi yang baik. Dan mungkin saja gebrakan Risma akan mengerus elektabilitas Anies Baswedan. Dengan demikian, Risma diprediksi akan berjaya sedangkan Anies akan merana. Namun mudah-mudahan hal seperti ini menjadi persaingan sehat untuk saling menunjukkan kapasitasnya. Tidak dapat dipungkiri, kedekatan dengan Megawati sebagai sesama pemimpin wanita dan suku Jawa mempunyai frekuensi yang sama dalam berjuang mengisi kemerdekaan. Apalagi Risma juga dikenal dekat dengan Joko Widodo, akan semakin menambah kekuatan pada dirinya. Dan untuk peluang, minimal ada 2 peluang yang dapat diincar oleh Risma setelah jabatan menteri, yaitu kursi Gubernur DKI Jakarta dan kursi Gubernur Jawa Timur yang akan dilangsungkan bersamaan pada tahun 2024. Baik Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta dan Khofifah Indar Parawansa sebagai Gubernur Jawa Timur sama-sama meraih jabatan gubernur berawal dari posisi menteri terlebih dahulu. Peraturan Pilkada serentak 2024 menguntungkan Risma. Tahun 2022, masa jabatan Gubernur DKI Jakarta berakhir dan bisa saja Mendagri menunjuk Risma sebagai pejabat atau PJ sampai tahun 2024. Dengan demikian, kesempatan Risma terbuka untuk mengikuti kontestasi Pilgub pada 2024. Posisi Gubernur Jakarta lebih strategis dibandingkan dengan Gubernur Jawa Timur. Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo berhasil meraih RI 1 dari jabatan Gubernur Jakarta dan Anies Baswedan sebagai gubernur saat ini digadang-gadang menjadi calon presiden 2024. Walaupun perjuangan Anies untuk mencalonkan diri sebagai capres 2024 tidak mudah karena kehilangan panggung selama 2 tahun, yaitu 2022 sampai dengan 2024. Kalau untuk segi kelemahan, sebagai manusia biasa, Risma juga tidak dapat lepas dari kelemahan. Kalau boleh disampaikan, yaitu masalah komunikasi. Mungkin saja kita tahu Risma sempat bersitegang dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa terkait masalah kebijakan PSBB. Risma yang berkarakter kolerik terkadang berbicara keras. Mungkin perlu dipoles sedikit agar tidak terpancing emosi dan berbicara lebih adem. Dan seorang pemimpin memerlukan koordinasi dan kolaborasi dengan pemimpin di atasnya. Sedangkan dari sisi ancaman dari luar, yang perlu diwaspadai adalah isu pemimpin perempuan yang mungkin saja akan menyulitkan untuk mendulang suara. Isu ini yang akan dijadikan lawan politik untuk meruntuhkan kinerjanya. Kita tahu sendiri, keberhasilan Anies meraih kursi Gubernur DKI Jakarta tidak lepas dari isu SARA yang sengaja dihembuskan untuk melumpuhkan kredibilitas Ahok. Ada baiknya, selain Risma fokus pada pekerjaan utama, ia dapat melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh agama Islam dan tokoh-tokoh partai berbasis Islam. Masyarakat berharap kehadiran Risma ke ibu kota membawa perubahan yang signifikan, khususnya dalam pembagian bantuan sosial dan penanganan para gelandangan dan pengemis di kota-kota besar. Cara kerja Risma selama ini dapat menjadi acuan para pemimpin daerah dalam menata kota, melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan peduli pada masyarakat yang dipimpinnya. Masyarakat tidak mempermasalahkan siapa dan dari mana pemimpinnya, namun yang ditunggu adalah kinerja yang berdampak positif pada masyarakat. Artikel ini bersumber dari kompasiana.com yang ditulis oleh Chris Banarto. Terima kasih. Yang aku kaget itu duitnya banyak sekali. Banyak sekali. Aduh. Terus aku dibilangin data Pak, 1,3 triliun. Iya Bu, Masya Allah. Saya bilang, aduh nanti Pak, saya ngomong sama kepala pusdadinya, Pak, ini duit bukan gede, gede. Saya bilang itu besar Pak. Aku ngomong, kita harus hati-hati Pak. Saya bilang itu. Tapi kalau kita bisa hemat, kita harus hemat supaya kita bisa uangnya itu kita bisa gunakan untuk bantu orang lain. Saya sampaikan.